Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Yulina Sri Rahayu dengan NIM 14014212119, Fitri Kurniati 14014212221, Ilham Febri Budiman 14014212224, Renggita Febriana 71114211007, Muhammad Rizky Arfian 71114211011, dan yang terakhir Diana Lisnawati 71114211003. Di sini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang konsep dasar Big Data. Tujuan kelompok kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Teguh Supriyanto, MPD. Kelompok kami akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama, pengertian Big Data, yang kedua, fungsi Big Data, yang ketiga, manfaat Big Data di berbagai bidang, yang keempat, penggunaan Big Data, yang kelima, peranan atau penerapan Big Data dalam kehidupan sehari-hari, yang keenam, karakteristik Big Data, serta dampak dari penggunaannya. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau singkatan dari Database Management System pada umumnya. Untuk selanjutnya yaitu fungsi Big Data. Big Data memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pengembangan dan penyempurnaan sebuah aplikasi. Fungsi pertama dari Big Data yaitu dapat menentukan penyebab suatu masalah dan kegagalan secara real time. Fungsi pertama dari Big Data adalah untuk menentukan dan menganalisa penyebab dari suatu permasalahan yang terjadi di dalam sistem. Kemudian dengan penggunaannya saat ini juga dapat minimalisir terjadinya kegagalan dalam proses penyimpanan data. Untuk hasil analisis tersebut dapat ditampilkan secara real time. Fungsi yang kedua dari Big Data yaitu untuk pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Big Data juga dapat digabungkan dengan sistem dan perangkat teknologi cerdas seperti IoT dan AI. Tugasnya adalah untuk memberikan dan menyimpan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sebuah produk. Misalnya saja Smart City atau kota cerdas yang menggunakan bantuan kecerdasan buatan dan jaringan internet berskala besar yang mampu untuk menghubungkan sudut kota, bangunan, dan infrastruktur pendukung lain. Kemudian fungsi yang ketiga dari Big Data yaitu untuk mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis. Fungsi yang ketiga adalah mampu untuk mendeteksi secara tepat dan cepat bentuk atau proses kegiatan yang menyimpang dan berhenti karena adanya kesalahan dari sisi teknis maupun non-teknis. Big Data juga dapat merencanakan beberapa opsi untuk mengurangi dan mengatasi anomali tersebut dengan lebih cepat untuk membantu aktivitas bisnis perusahaan atau organisasi. Dan fungsi yang terakhir atau yang keempat yaitu untuk mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Penyimpanan data dengan menggunakan sistem Big Data juga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian waktu dalam mengelola dan menjalankan sebuah operasi menjadi lebih cepat dengan transfer data di atas rata-rata sistem database lain. Peningkatan performa juga menjadi kelebihan tersendiri untuk mendukung pengembangan perangkat lunak. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat Big Data dalam berbagai bidang. Yang pertama di bidang teknologi dan informasi. Manfaat yang pertama, aplikasi yang memuat database seperti Google Maps. Kemudian, digunakan dalam media sosial untuk memuat data-data pengguna. Dan juga layanan cloud atau penyimpanan data secara digital. Kemudian dalam bidang bisnis dan usaha,
Yang pertama, menghimpun data mengenai konsumen. Dan yang kedua, sebagai dasar penentuan strategi pemasaran. Yang terakhir di bidang pendidikan, menghimpun data diri siswa dan juga pendidik menggunakan Dapodik. Menyimpan data-data nilai siswa secara digital dan juga pemanfaatan e-rapot. Penggunaan Big Data. Big Data dapat digunakan dalam berbagai sektor. Yang pertama, dalam sektor pajak. Big Data dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak masih kurang. Hal ini membuat Dijen Pajak tidak mampu memenuhi target seperti yang diharapkan. Dengan menerapkan Big Data, Dijen Pajak mampu mengambil data dari silsilah keluarga, kemudian bisa mengetahui barang apa saja yang dimiliki, jumlah kekayaan yang dimiliki, akun rekening bank, dan juga jenis pajak yang belum maupun sudah dibayar semuanya dapat ditampilkan. Dijen akan mudah dalam mengecek apakah seseorang sudah membayar pajak atau belum. Yang kedua, penggunaan Big Data dalam sektor kesehatan. Penggunaan Big Data dalam sektor kesehatan, misalnya dalam klinik, puskesmas, maupun rumah sakit, menggunakan software yang berbeda dalam pencatatan pasien. Hal tersebut membuat data yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan juga berbeda, tergantung dengan jenis software yang digunakan. Dengan menggunakan Big Data, semua informasi kesehatan bisa terpusat, sehingga mudah diolah dan dianalisa untuk mengetahui seperti apa kesehatan penduduk yang ada di Indonesia. Yang ketiga, penggunaan Big Data dalam sektor agrikultur. Big Data juga dapat digunakan dalam bidang pertanian, sehingga dengan adanya Big Data diharapkan taraf hidup petani menjadi lebih meningkat. Dalam bidang agrikultur, akan melakukan riset di lahan pertanian dengan mengambil foto yang berhubungan dengan kualitas tanah, cuaca, pertumbuhan tinggi tanaman, dan sebagainya. Dan nantinya, data tersebut akan di-entry ke dalam Big Data dan dilakukan analisis. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Kemudian, yang keempat, penggunaan Big Data dalam sektor transportasi. Big Data juga diterapkan dalam bidang transportasi. Kemacetan sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kota-kota besar di Indonesia. Dengan data di GPS yang dimiliki oleh kendaraan, dapat dilakukan konversi menjadi kecepatan, percepatan, dan juga durasi berhenti. Data konversi ini bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi kapan waktu terbaik untuk berkendara dan juga waktu terburuk di perjalanan kepada masyarakat. Baik, setelah dijelaskan oleh teman-teman terkait apa itu Big Data, fungsi, manfaat, serta penggunaan Big Data, kali ini saya akan membahas mengenai peranan atau penerapan Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian sudah memahami penjelasan dari teman-teman sebelumnya, pasti kalian sudah tahu apa saja yang termasuk pemanfaatan Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di kesempatan kali ini, mari kita bahas 3 pemanfaatan Big Data yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penggunaan internet. Penggunaan internet menjadi hal rutin yang dilakukan oleh orang setiap harinya. Hampir seluruh orang terhubung ke internet dan memanfaatkannya untuk berbagai hal, misalnya browsing, penggunaan sosial media, bermain game, dan lain sebagainya. Data-data dari hasil pencarian saat browsing, berhubungan di sosial media, hingga bermain game akan tersimpan secara jumlah yang besar kemudian disimpan oleh masing-masing perusahaan, sebut saja Google dan juga perusahaan Meta milik Elon Musk. Perusahaan-perusahaan tersebut akan menyimpan data setiap pengguna yang memanfaatkan Big Data. Untuk yang kedua, yaitu analisis perilaku konsumen. Dalam menjalankan bisnis di era digitalisasi seperti saat ini, Big Data sangat membantu untuk menentukan strategi apa yang harus diterapkan di suatu bisnis yang kita jalankan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisis perilaku konsumen dari berbagai data serta feedback dari yang konsumen berikan. Dari situ, kita bisa menganalisis serta mengembangkan apa yang konsumen mau agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian, mengembangkan bisnis yang dijalankan menjadi lebih baik lagi.
Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, memantau aktivitas perpustakaan. Dalam bidang pendidikan, hal ini merupakan gabungan pemanfaatan dari Internet of Things dan juga Big Data. IoT sendiri berfungsi sebagai pengatur yang memantau segala aktivitas akses di perpustakaan, mulai dari peminjaman dan pengembalian buku hingga jumlah mahasiswa atau siswa yang berkunjung. Sementara Big Data sendiri berfungsi untuk menyimpan data yang diperoleh dari rekaman aktivitas IoT tersebut. Hal tersebut bermanfaat untuk mengatur segala aktivitas di dalam perpustakaan tanpa melibatkan banyak orang, serta menyimpan data-data dari para pengunjung perpustakaan dalam jumlah besar dan dalam kurun waktu yang relatif lama. Nah, itu tadi merupakan 3 pemanfaatan Big Data yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak sekali penerapan Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Namun, karena durasi waktu, saya hanya dapat menjelaskan 3 pemanfaatan Big Data saja. Dan sisanya bisa kalian pelajari di berbagai blog, artikel, serta jurnal yang ada. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 4 karakteristik Big Data, yaitu keempat itu adalah volume, variety, velocity, dan varsity. Nah, volume itu artinya ukurannya sangat besar karena setiap saat terus bertambah. Artinya volume itu kayak Big Data tuh semakin kesini tuh kayak selalu bertambah muatannya. Sebagai contoh saja itu ketika floppy disk masih menjadi tempat penyimpanan data yang familiar dengan satu floppy disk berukur 1,25 MB, kini sudah tidak mungkin lagi dengan ragam aktivitas yang terus berkembang membutuhkan floppy disk sebesar tersebut, maka perlu adanya peningkatan lagi yang lebih tinggi. Itu juga masih dibantu dengan adanya Dropbox, Cloud, dan Google Drive. Kemudian yang kedua itu ada variety. Nah, secara umum itu ada 2 jenis data, structured data dan unstructured data. Nah, structured data adalah data-data yang sudah rapi. Contohnya itu kayak data transaksi ATM yang menghasilkan data seperti jumlah uang yang diambil, waktu pengambilan, dan sebagainya yang telah tersimpan dalam database pada pihak bank. Kemudian untuk data unstructured data itu contohnya adalah komentar-komentar di media sosial, status di Facebook, atau foto-foto yang diupload di Instagram. Big Data menampung berbagai jenis data yang ada. Dengan teknologi ini, Big Data mempermudah kerja manusia ke tingkat yang lebih baik. Kemudian yang ketiga itu adanya velocity. Velocity itu mengacu pada tingkat kecepatan yang kini bahkan eksponensial. Misalnya saat kita berinteraksi atau membuka pesan masuk sambil bermain game di handphone, dan juga ketika membeli handphone baru yang otomatis kita membutuhkan beragam aplikasi untuk handphone tersebut. Teknologi Big Data ini memungkinkan kita untuk menginstal semua aplikasi itu. Bayangkan di saat bersamaan orang juga sedang melakukan hal yang sama, tentu saja itu membutuhkan kecepatan yang signifikan. Untuk itu velocity yaitu kecepatan pada Big Data itu mempengaruhi adanya Big Data tersebut. Kemudian terakhir itu adalah varsity. Nah, kemudian yang terakhir itu adanya varsity. Varsity itu sama dengan volume. Jadi semakin besar volume data, semakin besar dan cepat, maka untuk memverifikasi data akan semakin sulit. Varsity adalah karakteristik dalam data yang menyulitkan kita memvalidasi kebenaran data karena semakin luas dan beragam hingga sulit dikontrol. Dengan teknologi Big Data, maka akan memungkinkan kita untuk bekerja melalui hasil analisis secara tepat dan mudah. Kemudian adanya Big Data juga menimbulkan dampak, itu adanya dampak positif dan dampak negatif. Mari kita mengenal dampak-dampak positif pada Big Data. Nah, dampak positif pada Big Data itu membantu kita untuk mengambil keputusan lebih tepat, terus meningkatkan produktivitas perusahaan dalam mengelola perusahaannya, kemudian bisa mengurangi biaya produksi karena data-data tersimpan secara aman dan tepat. Kemudian juga adanya Big Data ini mampu mengelola perusahaan lebih baik karena
Dengan adanya big data kita bisa melihat bagaimana omset, bagaimana kerugian, laju pertumbuhan perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian dampak negatif dari adanya big data ini tentunya saja membutuhkan skill untuk memanfaatkannya big data, karena tidak sembarang orang itu bisa mengelola big data dengan benar. Kemudian juga big data itu sensitif ya, sehingga perlu adanya penjagaan yang ketat dan orang yang ahli dalam mengatur big data. Kemudian yang kedua itu dampak negatifnya, prosesnya yang sedikit lambat, kemudian sangat bergantung pada data dan perlu mengecek kebenaran suatu data tersebut. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.